Assalamualaikum Mbak Ana. Mic-nya Waalaikumsalam Bu Dia. oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya sendiri dari Ibu Diah Rianawati dari SMP Negeri 1 Warureja, dan kemudian partner saya, guru hebat kita, namanya Ibu Wahyatul Janah, Ibu dari SD. Dari SD Negeri Kedung Kelor 2. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang saatnya saya yang bertindak sebagai coach dan rekan saya Ibu Dia sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Ya, gimana Apa Bu kabar Ana? hari ini Bu Dia? Alhamdulillah, kabarnya sehat, kabarnya baik. Tapi ya begitu Bu, di kelas juga tadi alhamdulillah juga kondusif Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Ini sekarang berarti sedang tidak ada aktivitas apa-apa ya Bu ya, santai ya Bu. Iya, berarti Ibu juga santai ya Bu. Gini Oke. loh Bu, saya tuh sebenarnya mau matur sama Ibu, mau ngobrol lah sebentar sama Ibu kayak gitu. Maaf sekali, apakah ada waktu eh, dari Ibu? Kalau misalkan saya mau ganggu ya saya minta maaf. Mudah-mudahan ada waktu untuk saya untuk ngobrol sebentar kayak gitu ya Bu ya. Oh iya Bu Dia. Saya Silakan. ingin, berarti ada waktu nggak Bu? Nggih, silakan Bu Dia, mumpung ini lagi semua Pokoknya juga. saya ingin bercerita yaitu permasalahan anak yang ada di kelas saya. Menurut saya itu saya tuh hari ini merasa kurang nyaman kayak gitu loh Bu. Kurang semangat atas perilaku anak saya yang namanya si Bayu. Bayu itu adalah salah satu anak saya, ibaratnya anak didik saya itu kalau sama temennya kayak menyepelekan, kalau sama bapak ibu gurunya kayak kurang gimana kayak gitu, kayak kurang menghargai lah Bu, kayak nggak ada sopan dan santunya kayak gitu loh Bu. Oh gitu ya Bu Dia. Jadi ada muridnya Bu Dia itu yang muridnya Bu Dia ya namanya Bayu. Iya, Perilakunya ya bisa dibilang kurang baik seperti itu ya Bu. nggih. Berarti kira-kira nih, apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya saya ya Bu, ya berharapnya nih saya tuh ngobrol sama Bu Ana, setelah saya berbicara dengan Bu Ana, saya memiliki atau mempunyai solusi terus untuk menghadapi si Bayu ini, terutama saat Bayu ada di pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Diah ini ingin dapat solusi, begitu ya Bu ya? Nah, Ya. tadi berkaitan dengan perilaku si Bayu, khususnya pada saat pembelajarannya Bu Diah. Bu Mhm. Diah ya, Oke. menurut Bu Diah sendiri, kalau kalau anak yang berperilaku baik itu seperti apa sih ya Bu Diah? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, itu kalau anak yang berperilaku baik, maka anak itu tidak akan datang terlambat, datang tepat waktulah, terus mengerjakan tugas, tidak mengajak temannya makan di luar kalau misalkan lagi pembelajaran, terus menghormati Bapak Ibu guru, terus menghargai teman-temannya, intinya tidak menyepelekan siapapun gitu loh Bu. Itu menurut saya anak yang perilakunya baik, Bu. Memang ya Bu, kalau anak yang berperilakunya baik ya tentu seperti yang Bu Dia sebutkan tadi ya. Nah, Mhm. sekarang nih, kalau sekarang murid tersebut diposisikan ke dalam angka, menurut Mhm. Bu Dia sendiri nih, kalau dinyatakan dalam angka, itu kira-kira itu di posisinya antara 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa ya Bu? Kalau saya ya, Bu, ya dari, antara 1 sampai 10 itu, Mhm. si Bayu itu ada di posisi angka kelima, Bu. Oh, Kenapa saya mengatakan angka kelima? mhm. Karena Bayu itu yang tadi saya jelaskan anaknya kurang sopan, terus kadang datang sering malah
datang terlambat ke sekolah, masuk kelas pun seperti itu. Terus kemudian, kalau dikasih tahu bapak ibu gurunya kurang memperhatikan, terus kadang menyepelekan teman-temannya, intinya ya perilakunya kurang sopan seperti itu, Bu. Jadi itulah yang makanya saya memberikan nilai atau memberikan rentang itu skala 5, Bu, seperti itu, Bu. Jadi di antara 1 sampai 10 itu Bayu pasnya itu di posisi 5 ya Bu ya? Nggih nggih. Baik Bu. Nah, kira-kira nih ya, apa sih ya yang menyebabkan si Bayu tersebut bisa berperilaku seperti itu? Gini, Bu, kalau menurut saya ya, Bu, ya, kemungkinan. Nah, kenapa Bayu melakukan hal seperti itu? Karena si Bayu itu adalah anak dari guru juga yang mengajar di sekolah saya, seperti itu loh, Bu. Oh, Nah, iya. Terus mungkin dia, "Wow, saya ada ibunya nih di sini. Saya tidak akan terkalahkan oleh siapapun." Mungkin pikirannya seperti betul. itu, Bu. Mhm. Oh, jadi kalau bisa diasumsikan itu kayak gini, berarti si Bayu itu merasa ada yang bisa diandalkan gitu ya Bu ya? Iya, iya benar Bu. Saya juga merasa tidak enak ya Bu, kalau misalkan saya mau memanggil orang tuanya juga nggak enak hati. Karena apa? Karena si Bayu itu kan orang tuanya juga partner saya dalam bekerja, kayak gitu loh Bu. Takutnya setelah saya memanggil orang tuanya malah responnya kan negatif. Saya padahal pinginnya kan merespon dengan positif. Nanti malah akan menimbulkan sebuah konflik baru antara saya dengan ibunya. Padahal saya juga ada sama Bayu juga ada konflik baru, ada konflik sama orang tuanya, takutnya akan menimbulkan seperti itu. Jadi saya pikir-pikir Bu untuk cerita sama atau matur sama orang tuanya si Bayu kayak gitu. Oh, nah berarti maksudnya Bu Dia itu sungkan atau takut ngomong ke ibunya Bayu itu karena Bu Dia takut terjadi konflik baru ya. Malah Nggih. takutnya itu memperkeruh suasana antar persahabatan Budia dengan ibunya Iya, Bayu, pertemanan iya. antara Budia dengan ibunya Bayu gitu ya Bu ya? Benar sekali Bu, keinginan saya ya ingin sekali ya Bu memperbaiki anaknya, tetapi ya itu justru saya kurang enak sama orang tuanya, seperti itu Bu. Hmm. Nah, Gitu. begini, kalau misalkan gini, apa ada cara lain yang mungkin bisa Budia lakukan supaya Budia bisa bertemu dengan ibu, Budia bisa bertemu dengan si anak tersebut, bisa ngobrol langsung, atau mungkin ada cara lain Budia untuk mengatasi masalah ini begitu bagaimana Bu? Apa ada cara lain? Ada cara cara Hmm. yang ingin Ibu lakukan maksudnya? Oh ya, cara lainnya Bu ya. Kalau menurut saya pingin sekali memanggil si Bayu. Tapi dengan cara saya akan meminta bantuan terlebih dahulu Bu, karena saya kan nggak enak juga sama orang tuanya itu. Nah, kebetulan teman saya juga namanya Ibu Anita. Ibu Anita itu adalah orang yang berperan dalam yang ada di sekolah saya tersebut. Kemudian nanti Bu Anita biar rembukan atau matur atau ngomong sama orang tuanya Bayu, nah ibunya Bayu tersebut. Nah, dan karena apa Bu? Bu Anita itu deket sama orang tuanya Bayu. Jadi kan kemungkinan kalau ngobrol itu kan bisa nyambung kayak gitu loh Bu. Kalau dengan saya kan nggak begitu akrab, ya akrab tak akrab ya Bu. Tapi dia lebih akrabnya sama Bu Anita tersebut. Jadi saya pinginnya minta bantuan sama Bu Anita, biar Bu Anita itu matur dulu sama ibunya si Bayu kayak gitu, Bu. Hmm, jadi ini akan menjadi ide bagus nih. Kalau tadi Bu Diah sudah punya ide untuk meminta bantuan si Ibu Anita sebagai sebagai penengah atau sebagai Iya, mediasi. Bu Anita iya, untuk sebagai penyambung lidah ya. Ibu Anita tersebut sejatinya orang yang dekat dengan ibunya Bayu. Sementara Ibu Anita itu kan orang yang berpengaruh ya, apalagi dekat sama ibunya si Bayu. Nah, iya. ini nantinya kalau misalkan ibu ini sudah
rencana ini sudah Ibu lakukan, Hmm. apakah ada rencana lain atau ide lain yang mungkin akan Bu Diah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Saya itu ya Bu ya, pinginnya ya nanti tetap saya konsultasi sama Bu Anita, terus kemudian akan melibatkan kepala sekolah juga, terus juga akan melibatkan sama siapa Bu? Sama guru BK, terus kemudian Ya. wali kelasnya, kayak gitu. Nanti kita akan pertemukan langsung dengan Bayu, terus nanti biar akan dicari solusinya. Hmm. Seperti itu Bu. Oh ya, bagus. Berarti nanti Bu Diah setelah pertama melakukan mediasi melalui Bu Anita, nanti juga akan menghadirkan kayak guru BK. Kalau di SMP ada guru BK nggih Bu, kalau di SD belum ada. Oh iya, Nggih. nggih Ya, nggih. mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, bisa terlaksana sesuai dengan Mhm, rencana Bu Diah. amin. Jadi setelah melakukan upaya tersebut nih, kalau upaya tersebut sudah dilakukan, Mhm. kira-kira Bu Diah, ukuran keberhasilan nanti setelah upaya dilakukan itu kira-kira apa Bu Diah? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya Ibu ya, kalau menurut saya itu ya anaknya biar nanti bisa menjadi lebih baik, terus dia juga tidak membolos, terus dia juga mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mengajak temannya makan di kantin, terus berperilaku baik sama bapak ibu guru, dan tidak menyepelekan oleh siapapun, termasuk teman-temannya. Karena dia kan anak guru, Bu. Saya inginnya itu dia menjadi teladan bagi teman-temannya, seperti itu, Bu. Oh ya, nah berarti Bu Diah itu benar-benar pengen merubah karakter si Bayu tersebut. Kalau bisa malah jadi teladan ya Bu Diah ya, karena si Bayu ini anak guru harus jadi teladan dong. Nah, Iya. iya sekarang kalau misalkan nih dari tindakan tersebut, apa komitmennya Bu Diah ini terhadap masalah ini, terhadap upaya tadi yang akan dilaksanakan? Komitmen Ibu Hmm. itu apa? Ya, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat ya, Bu, ya. Saya ingin mencobanya segera mungkin, ini hari Jumat ya? Berarti Nggih. kalau misalkan hari Sabtu, Bu Anita sudah berbicara, ya saat itu juga saya akan bertemu dengan Bayu, orang tuanya, terus dengan guru BK-nya juga, dengan Bu Anita juga, biar menemukan solusi yang positif atau menemukan solusi untuk permasalahan ini, Bu. Seperti itu, Bu. Jadi kesimpulannya kalau dari awal tersebut Bu Diah itu punya masalah itu siswanya yang namanya Boyu itu yang sering bolos ya sering bolos apalagi bolosnya ngajak temen Mhm. kemudian kalau nggak bolos ya datang terlambat nah padahal si Bayu tersebut anak guru nah sementara tadi Mmm. kita sudah berbicara Mhm. Bu Diah sudah menemukan suatu ide bahwa Bu Diah nanti akan meminta bantuan dari si Bu Anita untuk menjadi penyambung lidah untuk membicarakan masalah ini dengan ibunya si Bayu. Dan solusi yang kedua yaitu dengan mempertemukan Bayu dengan guru BK, wali kelas, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya. Begitu ya Iya Ibu. iya. Nah, sekarang kalau gitu bagaimana nih perasaannya setelah kita bicara hari ini nih Bu Dia dari sekian tadi yang kita obrolkan Bu Dia? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya bercerita sama Bu Ana panjang lebar nih saya menceritakan hal-hal yang tadi ya, alhamdulillah lega sekali yang tadinya saya itu benar-benar saya itu bingung kayak gitu, ini permasalahan seperti ini bagaimana, karena saya juga nggak enak sama orang tuanya kayak gitu. Nah, alhamdulillah setelah saya cerita sama Bu Ana, saya hatinya bisa bahagia, bisa lega, bisa lebih bersemangat lagi, seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih ya Bu pencerahannya ya. Ya, alhamdulillah terima kasih juga Bu Dia sudah berani mengungkapkan perasaannya kepada saya. Iya, Mari Bu Dia kita lanjutkan aktivitas kita. nggih.
Terima kasih Bu Dia sebagai coachee dari apa yang telah saya laksanakan, kegiatan coaching yang telah saya laksanakan. Sekarang saya akan melaksanakan refleksi diri dan juga akan meminta umpan balik dari Bu Dia sebagai coachee saya. Yang baik dari yang telah saya laksanakan tadi, dari kegiatan coaching yang telah saya laksanakan tadi, diantaranya yaitu saya sudah berusaha mendengar sepenuhnya terhadap cerita, terhadap permasalahan dan apa yang telah disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang perlu ditingkatkan menurut saya sendiri itu saya berusaha ingin memperbaiki itu tentang ketenangan supaya saya lebih tenang lagi, ngobrolnya lebih tenang lagi seperti itu. Kemudian dari umpan balik dari Bu Dia sendiri sebagai coach saya, apa ya Bu ya? Bagaimana tindakan saya sebagai coaching Bu? Bu Ana itu sungguh luar biasa menjadi coach untuk saya sendiri sebagai coach, dan saya merasakan sebuah kenyamanan yang tidak ada batas, dalam artian antara saya dengan Bu Ana tidak ada jarak, terus saya dengan Bu Ana saya tidak disalahkan, malah Bu Ana itu memberikan bimbingan dan akhirnya saya dengan sendirinya bisa mendapatkan solusi. Rasanya tuh kayak malah Bu Ana bilang, lah itu Bu Dia sudah mendapatkan solusinya. Jadi seolah-olah saya alhamdulillah secara otomatis solusi itu muncul dari diri saya sendiri seperti yang Bu Ana bimbing tadi, karena terima kasih sekali atas bimbingannya. Jadi di antara saya dengan Bu Ana tidak ada rasa deg-degan atau apa, malah saya nyaman dan bahagia seperti itu Bu Ana. Ya, jadi awalnya tidak terpikir, ternyata setelah ngobrol jadi oh ada ide nih, ini gitu ya Bu Dia ya. Yeay. Terima kasih ya Bu Dia atas waktunya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia sudah selesai. Sampun Bapak. Nah, baik, kalau begitu gunakan waktu ada 5 menit untuk mengisi refleksi yang buat diri kita. Kan yang buat coaching kan sudah tadi, tinggal yang buat diri kita. Monggo, ada waktu 5 menit ya Bu ya. Monggo.